Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang malware atau pesan berangkai. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mampu membuat malware, kemudian mampu juga menerapkan cara menyisipkan simbol dan persamaan matematika. Mailmerge adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word untuk membuat dokumen berangkai. Dokumen yang perlu dikirimkan kepada banyak orang dengan format, isi, dan maksud yang sama. Jadi seringkali kita mendapatkan tugas untuk membuat surat undangan misalnya atau surat keterangan ya dengan isi yang sama tetapi nama atau data tujuan itu berbeda-beda. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita dan untuk menghemat waktu pengerjaannya, maka kita perlu mengoptimalisasikan Microsoft Word yang kita miliki. Ya, salah satunya dengan fitur Mailmerge ini. Nah, jadi untuk latihannya nanti saya sudah sediakan dua template ya, karena untuk pembuatan Mailmerge kita butuh yang namanya master. Nah, master ini dibuat dalam Microsoft Word sendiri dan Microsoft Excel. Jadi kombinasi nih antara Word sama Excel. Oke. Nah, ini adalah file master yang sudah saya sediakan sebagai template untuk latihan ya. Ini adalah surat keterangan, kemudian ada beberapa ruas kosong di sini yang harus kita isi. Jadi karena dia master, jadi isi ini nih pasti sama semua. Oke, isinya sama-sama semua. Yang membedakannya adalah nanti tujuannya apa nih? Nah, ini ruas-ruas yang kosong ini, sama nomor-nomor ini. Nah, itu yang perlu kita isi. Nah, pada pembuatan Mailmerge, jadi selain dokumen master dari Word, kita juga butuh master dari Excel. Nah, ini adalah file master Excel-nya. Jadi contoh di sini saya bikin 3 tujuan atau 3 resipien yang akan saya buat, Fatin, Ayu, sama Rizka. Nah, yang terdiri dari ruas nomor surat, nama siswa, tanggal lahir, nomor induk siswa, jenis kelamin, kelas, sampai dengan keperluan pembuatan surat keterangan ini buat apa sih, gitu ya. Oke, nah jangan lupa nanti file yang ini di save, gitu ya, dan master yang tadi juga di save. Nah, untuk file master dalam bentuk doc ini, silakan di save dengan nama surat keterangan siswa. Ya, pastikan kalian memahami di mana kalian men-save atau menyimpan file master ini. Oke. Sekarang kita langsung saja dengan cara gimana sih membuat Mailmerge. Pertama, kita buka master dalam bentuk Word dulu. Oke, kemudian kita klik menu My Links di sini. Kita pilih Select Recipient, kemudian Use an Existing List. Ya, nanti akan muncul kotak dialog Select Data Source. Oke, kemudian kita buka di mana sih posisi tadi kita meletakkan filenya. Nah, misalnya tadi file masternya saya simpan dengan nama master Mailmerge ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, nanti akan muncul selectable seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kita pilih sheet yang pertama. Ini sheet 1 ini, oke. Jika sudah, kita klik OK. Ya, nah, udah. Jika begitu, sekarang kita coba arahkan kursor ke bagian nomor ini. Oke, kemudian kita pilih insert smart fill yang ini, oke. Nah, kita masukkan nih nomor apa nih tadi? Nomor surat. Oke, kita masukkan dulu nomor suratnya. Oke, kita atur dulu ya, benar ya. Oke, misalnya begini nomor surat, kemudian masukkan namanya. Ya, masukkan terus setiap ruasnya dengan insert smart fill-nya. Nama, kemudian tempat tanggal lahir. Oke, kemudian nomor induk siswa. Ya, masukkan aja semua ruasnya sesuai dengan ya, kemudian masukkan jenis kelaminnya.
kemudian masukkan ruas kelasnya. Oke, kemudian nah ini ada isian kosong juga untuk mengikuti apa, ini isi dengan untuk keperluan. Jadi keperluannya apa sih gitu. Nah, oke. Jika semua ruas sudah terisi, maka tampilannya akan seperti ini ya. Oke, sudah diperhatikan baik-baik. Oke, tampilannya akan seperti ini. Oke, sekarang kita lihat di preview resultnya. Nah, sudah terisi ya, sudah berubah. Ini adalah preview resultnya, termasuk sampai dengan keperluannya apa. Oke, kita lihat lagi. Nah, udah berubah. Oke, karena saya hanya bikin 3, maka hanya ada 3 yang terisi dengan beda-beda keperluan ya, surat keterangan ini. Oke. Nah, jika sudah kita cek semuanya, semua data sudah masuk ya, karena yang 3 orang aja, berarti sudah masuk semua, berarti sekarang saatnya kita mencetak dokumen merge-nya. Nah, gimana cara mencetaknya? Klik finish and merge di sini. Oke, kemudian kita pilih print dokumen di sini ya. Nah, kita pilih nih, kalau misalnya kita cuma mau nge-print yang halaman pertama, ya udah terus di sini from 1 to 1. Kemudian kalau kita mau nge-print semuanya, semua file, ya udah kita klik ini aja. Pilih OK. Nah, kita atur ini kita mau apa nama printer kita. Misalnya seperti ini. Kemudian jika sudah, kita langsung bisa klik OK. Ya, selesai seperti itu ya. Ini saya cancel dulu ya. Oke. Berikutnya yang perlu kita siapkan adalah mencetak amplopnya. Nah, kita buat amplopnya terlebih dahulu. Nah, tadi kan surat keterangannya udah kita print nih. Udah kita print, sekarang saatnya kita cetak amplop. Gimana cara cetak amplop? Yang pertama adalah kalian buat dulu dokumen baru, jadi dokumen kosong seperti ini. Oke, ya bisa dengan cara menekan Ctrl N. Kemudian kalian pilih lagi menu My Links ya. Kemudian kalian pilih Start Mail Merge. Nah, seperti ini. Kemudian kalian pilih envelope. Nah, oke, kalian pilih envelope. Nah, muncul nih kotak dialog. Ada envelope option ya kan. Nah, silakan pilih envelope size-nya. Sekarang kita pilih aja. Jadi di sini ada beberapa pilihan envelope. Nah, pada umumnya kalau envelope yang kecil yang biasanya untuk dikirimkan ke kantor pos dan lainnya lah ya, ekspedisi lainnya, biasanya ukurannya yang ini. 6/3/4. Oke, kita pilih aja yang ini. Jika udah, kita pilih printing option-nya. Kita pilih printing option-nya. Pastikan ini adalah face up, ya. Kita pilih face up. Kemudian pada fit method-nya, ini fit method-nya kita pilih yang ini, yang vertical corner. Oke, kita pilih yang vertical corner. Jika sudah, kita klik OK. Bentuknya gini sesuai dengan ukuran envelope-nya ya. Nah, jika sudah, kita bisa tuliskan di sini, kita tuliskan aja di envelope-nya. Ya, kita tulis kepada misalnya gitu ya. Kemudian kita setelah kita tulis kepada, kita pilih select recipient di sini. Oke, setelah pilih select recipient, kita pilih type a new list di sini ya. Nah, sehingga nanti muncul di kotak dialog new address list. Oke, jika sudah, kita pilih customize column di sini. Oke. Nah, di customize column ini banyak deretannya di fill names-nya. Nah, kemudian misalnya kita klik bagian title di sini, di title, kemudian kita pilih rename. Nah, ganti tulisan title tadi dengan nama. Oke, kita klik dengan nama, baru oke. Ya. Nah, tadi ada apa aja untuk tujuannya? Misalnya nama, kemudian misalnya
kita masukkan first name, kita rename lagi, jadi misalnya unit kerja, misalnya begitu. Kemudian kita rename lagi last name-nya jadi alamat kantor, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian kita coba lagi ubah jadi kode pos. Oke. Saya rasa ini udah cukup ya. Oke, berarti yang lainnya ini bisa aja dihapus, bisa aja tetap dipertahankan juga nggak masalah sih. Nah, bisa gini. Tapi nanti yang kita pakai ya cuma ini aja, 4 aja. Kalau udah, selanjutnya kita klik aja. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian tahap berikutnya adalah setelah pengaturan amplopnya selesai, sekarang kita persiapkan untuk mencetak label amplop secara mail merge juga ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah kita masih dalam posisi mailing ya, di sini mailing. Kemudian kita pilih select recipient, oke. Kemudian kita pilih type new list. Oke, di sini, nah nanti muncul nih kotak dialog new address list. Nah, kemudian kita pilih customize column. Nah, di customize column ini ada beberapa banyak pilihan. Kemudian kita rename. Oke, kita rename. Nah, rename misalnya kita ambil sampel tadi title, kita ubah nama, gitu ya. Kita ubah jadi nama, kemudian yang bagian kedua kita rename juga, misalnya apa? Misalnya unit kerja, gitu ya, unit kerja. Oke, yang ketiga misalnya kita rename juga alamat kantor, misalnya. Yang keempat misalnya nomor telepon. Oke, yang terakhir misalnya kode pos. Oke, nah udah. Nah, berarti yang lainnya ini udah nggak terpakai ya, Kita bisa delete aja. Oke. Ini bisa delete aja. Diabaikan juga sebenarnya nggak masalah sih. Nggak dihapus. Ya, seperti ini. Oke, udah ya. Jika udah, kita klik OK. Oke, nah sekarang kita lihat ini sudah luas tadi. Ada 5 yang kita isikan kan tadi di customize column-nya. Nah, sekarang kita tuju namanya siapa aja tadi yang mau kita masukkan. Oke, misalnya kita klik aja bagian ini, misalnya namanya siapa tadi? Fatin. Lubis. Kemudian unit kerjanya misalnya sumber daya manusia dan pengawasan. Alamat kantornya misalnya Jalan Kebayoran Baru nomor K6. Nomor telepon 021 56 56 787. Kode pos 1255 misalnya. Kemudian kita baru masuk lagi, misalnya namanya siapa namanya misalnya.
misalnya Ayu Fitria, misalnya unit kerjanya misalnya alamat kantornya Jalan satu punya entry lagi misalnya namanya bagiannya misalnya nah ini contoh sampel kita bikin 3 orang penerima aja ya, 3 orang penerima. Jika sudah kita klik OK. Nah kita save dulu nih, namanya kita tulis dengan nama amplop misalnya begitu. Nah pastikan kalian ingat ya di mana kalian menyimpan filenya. Oke. Nah jika sudah di save, kita tulis ketikkan aja misalnya ketik kepada gitu ya. Kemudian kita enter tadi, kemudian pilih my link lagi, kemudian kita pindah ke select recipient. Oke. Kemudian kita use existing list-nya ya. Pilih tadi kita save-nya di mana. Oke, kita pilih save-nya di mana. Pilih amplop open. Oke, jika sudah kita pilih insert merge field-nya, kemudian kita masukkan nama, kemudian kita masukkan unit kerja, kita masukkan alamat kantor, kita masukkan nomor telepon, sampai dengan masukkan kode posnya. Oke, sudah ready. Jika sudah, kita klik aja langsung finish merge-nya, kemudian kita sebelum finish kita lihat preview ini dulu. Oke, preview. Oke, jadi ini udah amplopnya sudah secara mail merge ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita cek. Oke. Nah, karena kita masukkan 3, berarti 3-3-nya udah masuk. Ya, udah sip. Kalau udah sip semuanya, nah baru kita tekan finish merge, baru print. Nah, sama tadi caranya. Jadi kalau kita mau nge-print amplop ini, ya udah tinggal aja gini. Kemudian klik OK. Pilih printernya, kemudian klik OK. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dokumen file surat keterangan dan amplopnya sudah bisa di print. Oke, nah materi berikutnya adalah menyisipkan simbol dan persamaan matematika. Nah, jadi kadang-kadang ketika kita membuat pekerjaan di Word ataupun mungkin penyelesaian tugas ya, apalagi kalau misalnya ada mata kuliah kalian tentang matematika juga. Nah, kita butuh pekerjaan tersebut mudah ketika kita kerjakan di Microsoft Word. Nah, termasuk di Word ini juga tersedia beberapa simbol dan persamaan matematika. Nah, untuk
materi yang ini ya saya sudah siapkan juga di pembahasan materi yang akan saya masukkan ke Google Classroom ya. Nah, silakan kalian melakukan latihan sendiri bagaimana menyisipkan simbol dan persamaan matematika. Di bagian akhir materi juga ada latihan ya yang harus kalian kerjakan. Oke, mungkin cukup ini saja materi yang bisa saya sampaikan ya mengenai Melmerge, dan untuk simbol dan persamaan matematika itu sebagai latihan kalian di rumah. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.